Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din wa akhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak, yang seandainya jika kita ingin menghitung setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, maka pastilah kita tidak akan pernah sanggup dan tidak akan pernah mampu untuk menghitung setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan tentunya ini sebagaimana yang dikabarkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-18, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan seandainya jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, maka pastilah kalian tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Maka oleh karena itu sudah sepantasnya bagi kita untuk kita senantiasa mensyukuri segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita, dengan cara kita senantiasa memanfaatkan nikmat-nikmat tersebut hanya untuk hal-hal yang bisa mendatangkan kecintaan Allah. Begitu juga kita manfaatkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hanya untuk hal-hal yang bisa mendatangkan keridhaan Allah dan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah suatu nikmat jika kita tidak bisa menjadikannya sebagai sesuatu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pastilah nikmat tersebut akan menjadi musibah bagi kita. Sebagaimana hal ini dinasihatkan oleh salah seorang ulama yang bernama Abu Hazim. Beliau katakan, kullu ni'mah la tuqaribu ila Allah azza wa jalla fa hiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak bisa mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah baliyah, ay musibah bagi dirinya. Kenapa? Karena tidaklah setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, sekecil apapun nikmat itu, maka itu akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam surat At-Takafur. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini sebagai ayat penutup dalam surat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian kelak kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kalian. Maka dari itu ini merupakan satu hal yang sangat penting. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat, maka jangan sampai nikmat yang Allah berikan kepada kita berubah menjadi musibah bagi kita nanti fi daril akhirah wa a'udzu billah. Alhamdulillah, dan juga segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada kesempatan tahun ini, yaitu nikmat untuk kita senantiasa bisa bertemu dengan bulan Ramadan, di mana kita ketahui bahwasanya bulan Ramadan yang telah kita lalui ini merupakan bulan yang spesial bagi kita sebagai umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan Allah jadikan bagi kita sebagai umat Islam sebagai bulan yang mulia, bulan yang mubarakah. Bagaimana hal ini senantiasa dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan ketika di awal Ramadan beliau katakan kepada para sahabatnya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, "Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang dipenuhi dengan berbagai macam keberkahan. Kenapa disebut sebagai bulan yang mubarakah, bulan yang berkah? Karena bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai satu bulan di dalam satu tahun kehidupan kita, sebagai bulan tarbiyatut taqwa, bulan dari tarbiyah ketakwaan, di mana mungkin 11 bulan di dalam satu tahun kita senantiasa bermaksiat kepada Allah, lupa dengan tujuan hidup kita, jauh dengan Allah. Allah jadikan untuk kita satu bulan, yaitu bulan ketakwaan, bulan untuk kita senantiasa bisa kembali menjadi hamba Allah yang bertakwa. Dengan Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita untuk melakukan ibadah as-siyam pada bulan tersebut, ibadah puasa, di mana salah satu tujuan daripada puasa itu adalah menjadikan diri kita menjadi lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hal ini disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa di bulan Ramadan, sebagaimana ibadah puasa ini juga pernah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kenapa? Karena dengan bisyam, dengan puasa, Allah Subhanahu wa taala ingin mendidik kita untuk terbiasa menahan hawa nafsu. Karena tidaklah yang menyebabkan seseorang malas beribadah kepada Allah, yang menyebabkan seseorang terjatuh ke dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, terjatuh ke dalam perkara kemaksiatan, salah satu sebabnya itu adalah al-hawa, yaitu hawa nafsu. Karena hawa nafsu yang ada di dalam setiap diri Bani Adam ini senantiasa memerintahkan kepada kejelekan. Bagaimana hal ini disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat yang ke-53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nafsala amaratun bisu." Sesungguhnya hawa nafsu itu senantiasa memerintahkan seseorang untuk berbuat kejelekan. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk kita sebagai umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada satu ibadah yang hukumnya wajib bagi kita untuk senantiasa menjalankannya di bulan Ramadan selama 30 hari bersambung terus menerus, ibadah puasa, di mana di dalam ibadah itu kita menahan makan dan minum, lapar dan haus, bahkan kita menahan syahwat kita mulai dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Apa tujuannya? Agar kita terbiasa untuk memanage hawa nafsu kita. Masya Allah.
Kenapa? Karena yang namanya hawa nafsu inilah yang senantiasa menjadikan seseorang tergelincir ke dalam dosa, menyebabkan seseorang malas untuk menjalankan ketaatan. Bukan hanya itu, bahkan Allah Subhanahu wa taala jadikan di bulan yang mulia tersebut, bulan yang telah kita lewati ini, bulan Ramadan, syaitan-syaitan yang biasanya merayu Bani Adam untuk berpaling dari jalan Allah, merayu Bani Adam untuk bermaksiat kepada Allah, Allah belenggu pada bulan tersebut. Bahkan pada bulan Ramadan Allah buka pintu-pintu surga, Allah tutup pintu-pintu neraka, sehingga banyak dari kita di bulan yang mulia itu bersemangat sekali untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan. Maka dari itu Nabi SAW kabarkan kepada para sahabatnya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi SAW, "Idza jaa Ramadan," kalau sudah datang Ramadan, "futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidat syayatin." Akan dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu neraka, syaitan-syaitan dibelenggu, kata Nabi. Ini menunjukkan apa? Kemudahan, pertolongan yang Allah berikan kepada kita. Allah jadikan kepada kita bulan Ramadan sebagai bulan untuk kita mendidik diri kita agar kita senantiasa bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah di dalam beramal saleh, mudah di dalam melakukan ketaatan, mudah untuk kita senantiasa menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan suatu nikmat yang sangat besar yang tidak ada pada bulan-bulan selain bulan Ramadan. Masya Allah. Nah, tetapi ayuhal ikhwah, syahrul Ramadan, dari bulan Ramadan telah meninggalkan kita. Tidak terasa sudah 3 pekan ya, kita meninggalkan bulan Ramadan. Ya, wanginya sudah tidak tercium lagi, warnanya sudah tidak membekas lagi. Maka dengan berlalunya bulan Ramadan, ada orang-orang yang beruntung setelah berlalunya bulan Ramadan, ada juga orang-orang yang merugi setelah berlalunya bulan Ramadan. Siapakah orang-orang yang merugi setelah berlalunya bulan Ramadan? Tentunya yang pertama, yaitu orang-orang yang ketika Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat bertemu dengan Ramadan tahun ini, kemudian bulan Ramadan berlalu di dalam kehidupannya, tetapi dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang merugi. Sampai malaikat Jibril alaihissalam mengabarkan, dan juga ini diaminkan oleh Nabi SAW dalam hadis Ibnu Khuzaimah, begitu juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Atau ketika Nabi SAW mengatakan amin, amin di hadapan para sahabatnya, maka para sahabat Nabi SAW bertanya kepada Nabi, kenapa engkau mengatakan amin, amin? Apa kata Nabi SAW? Qala Jibril mengatakan, ragima anful ard, sungguh celaka seseorang, dakhala fi Ramadan, dia masuk ke dalam bulan suci Ramadan, ya, kemudian fakharaja, kemudian dia telah keluar dari bulan Ramadan, falam yughfarlah, sedangkan dosa-dosanya belum diampuni. Siapa ini? Orang yang ketika diberikan kesempatan pada tahun ini bertemu dengan Ramadan, tetapi tidak mau menjaga puasa wajibnya di bulan tersebut. Puasanya cuman di kepala sama di ekor. Ya, atau apa? Orang yang justru malah nggak berpuasa di bulan Ramadan. Di siang hari bulan Ramadan asyik bersembunyi di balik tirai-tirai, ya, warung-warung makan. Ya, padahal apa? Dia tidak memiliki uzur syar'i. Inilah orang yang paling merugi. Yaitu apa? Orang yang ketika berada di bulan Ramadan yang seharusnya dia bisa mengerjakan amalan yang menjadi sebab digugurkannya dosa-dosanya yang lalu, dia malah justru menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Padahal ibadah puasa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuk kita di bulan yang mulia itu, Allah jadikan ganjarannya itu apa? Sebagai penggugur dosa kita di tahun yang lalu. Bagaimana hal ini disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang dia berpuasa di bulan Ramadan dengan iman wa ihtisaban, ikhlas karena Allah, akan digugurkan dosa-dosanya yang telah lalu. Tetapi dia nggak mau berpuasa di bulan Ramadan. Dia sia-siakan ibadahnya di bulan Ramadan
dia lupa keutamaan daripada puasanya itu adalah sebagai pembersih dosa-dosanya. Begitu juga diantaranya adalah orang-orang yang tidak menjaga salat tarawihnya. Ini orang-orang yang salat tarawihnya itu malas-malasan, kadang salat, kadang enggak. Ya, padahal apa? Padahal Allah Subhanahu wa taala jadikan dari ibadah sunnah selain ibadah wajib as-siyam. Ada ibadah yang khusus di bulan Ramadan yang ketika dikerjakan ini termasuk dari salah satu sebab digugurkannya dosa-dosanya yang telah lalu. Itu apa? Salat tarawih. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang dia bangkit untuk salat malam, salat tarawih di bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, karena iman dan keikhlasan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Maka beruntunglah orang-orang yang setelah bulan Ramadan kemudian dia senantiasa menjaga amalan ibadah puasanya di bulan tersebut dan juga amalan sunnahnya salat tarawih di bulan tersebut sampai pada akhir Ramadan. Maka dia akan mendapatkan ganjaran dari Allah. Allah akan bersihkan dia dari dosa-dosanya, bahkan seperti orang yang baru lahir dari rahim ibunya. Masya Allah. Nah, ini sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengabarkan kepada para sahabatnya, "Innallaha ta'ala farada siyam Ramadan 'alaikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa Ramadan terhadap kalian. Wasanantu lakum qiyamah. Aku menyunahkan untuk kalian salat tarawihnya. Faman qamahu wa shamahu imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang dia berpuasa di bulan Ramadan diikuti dengan salat tarawih dengan iman dan juga keikhlasan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa kharaja min dzunubihi kayaumi waladathu ummuh. Maka akan keluar dari dosa-dosanya itu apa? Sebagaimana dia baru dilahirkan dari rahim ibunya. Masya Allah. Ya. Maka orang yang beruntung setelah berlalunya bulan Ramadan adalah orang yang ketika berada di bulan Ramadan tahun ini, dia senantiasa menjaga ibadah wajibnya puasa, begitu juga dia senantiasa menjaga ibadah sunnahnya, yaitu salat tarawih, yang menjadi sebab dosa-dosanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, orang-orang yang merugi setelah berlalunya bulan Ramadan, selain orang yang tidak diampuni dosa-dosanya padahal dia sudah berada di bulan Ramadan, yang kedua adalah orang-orang yang nggak bisa memanfaatkan momen Ramadannya untuk beramal saleh dengan sebanyak-banyaknya. Ini orang yang merugi. Ya, kita tahu bahwasannya setiap detik yang sudah berlalu di dalam kehidupan kita ini tidak akan mungkin kembali lagi. Maka Ramadan yang telah berlalu di dalam kehidupan kita ini tidak akan kembali lagi di dalam kehidupan kita tahun ini. Melainkan dia telah usang, dia telah pergi. Maka beruntunglah orang-orang yang ketika di bulan yang mulia tersebut, yang Allah berikan kepadanya nikmat tahun ini, dia senantiasa mengukir amalan-amalannya di bulan yang mubarakah itu. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini merupakan bulan kesempatan kita untuk mengejar ketinggalan-ketinggalan kita selama 11 bulan. Bagaimana tidak? Seseorang yang melakukan satu amalan saja di bulan yang mulia itu, Allah akan lipat gandakan menjadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Bayangkan. Dan ini sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam satu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu amali bani Adam yudha'af al-hasana asyru amthaliha ila 700 dhi'af." Setiap amalan Ibnu Adam, kata Nabi, di bulan yang mulia itu bulan Ramadan, Allah akan lipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Satu amalan akan dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700 kali lipat, ila siyam, kata Nabi, kecuali puasa. Jadi selain ibadah puasanya, mau dia membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, sholat malamnya, sedekah, menjenguk orang yang sakit,
membantu saudaranya yang kelaparan, atau menyiapkan iftar bagi orang yang berbuka puasa, menyantuni anak yatim, Masya Allah. Ya. Selain daripada ibadah puasanya, itu akan dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700 kali lipat. Ya, maka dari itu, beruntunglah orang-orang yang ketika dia dipertemukan dengan bulan Ramadan tahun ini, ibadahnya atau hari-harinya di bulan tersebut bukan hanya sekedar untuk menanti waktu berbuka dan menanti waktu sahur. Karena kebanyakan ini yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Hidupnya itu cuma menanti waktu subuh dan menanti waktu maghrib, tanpa melakukan amalan-amalan saleh, tanpa melakukan amalan-amalan yang dimana itu bisa menyelamatkan dirinya dari siksa api neraka dan menutup kekurangannya pada bulan-bulan sebelumnya. Maka dari itu, orang yang paling merugi setelah berlalunya bulan Ramadan itu adalah orang-orang yang nggak bisa memanfaatkan setiap detiknya di bulan yang mulia itu untuk melakukan satu amalan kebaikan. Dia cuma mendapatkan itu pengguguran dari ibadah wajib puasanya saja, tapi tidak mau memanfaatkan momen Ramadan. Padahal Allah Subhanahu wa taala jadikan bulan Ramadan sebagai syahrul mubarak, bulan yang dipenuhi dengan berbagai keberkahan, dan di antara salah satu keberkahannya Allah jadikan sebagai syahrun lil a'mal, bulannya amalan. Lalu yang ketiga, orang-orang yang merugi setelah berlalunya Ramadan, selain orang-orang yang belum diampuni dosa-dosanya, orang-orang yang nggak bisa memanfaatkan waktunya, kesempatannya di bulan tersebut untuk beramal ibadah. Dan yang ketiga ini termasuk dari orang-orang yang merugi ketika berlalunya bulan Ramadan adalah orang-orang yang senantiasa menghiasi malam-malam Ramadannya dengan membaca Al-Quran, dengan sholat malam, dengan berzikir. Begitu juga dia hiasi subuhnya, paginya, sorenya untuk beramal saleh, membaca Al-Quran, membantu saudaranya, bersedekah, berzikir, ataupun yang semisalnya. Loh, kenapa merugi? Meruginya karena sebab dia beramal selama bulan Ramadan, tetapi ketika berada di tanggal 1 Syawal, berkunjung ke rumah sahabatnya, berkunjung ke rumah saudaranya, berkumpul dengan keluarganya, lalu dia ceritakan semua amalannya yang pernah dia kerjakan mulai dari awal Ramadan sampai di akhir Ramadan. Dan inilah yang kebanyakan terjadi pada kita. Orang-orang yang sudah capek beramal di bulan Ramadan dengan amalan-amalan yang banyak, amalan-amalan yang besar, yang mungkin bahkan tidak bisa dia kerjakan kecuali hanya di bulan Ramadan. Kemudian setelah itu ketika berada di tanggal 1 Syawal, dia hilangkan pahala tersebut dengan ria'an nas, riya, sum'ah. Dia ceritakan kepada keluarganya dengan bangga hati, dengan kesombongan, oh saya dulu waktu Ramadan menyantuni anak yatim sekian dan segitu. Oh kalau saya menghiasi hari-hari saya dengan menyiapkan orang berbuka. Oh saya senantiasa hidupkan malam-malam saya terutama di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya, saya ikut imam, saya cari masjid yang dimana menyelenggarakan iktikaf. Saya ikuti imam yang sholatnya itu mulai dari habis isya sampai sahur. Saya berdiri terus ikut, nggak pernah absen. Oh dia ceritakan pada sahabatnya, oh saya selama bulan Ramadan alhamdulillah mengkhatamkan Quran sampai 10 kali, sehari bacanya 2 juz, 3 juz, Masya Allah. Kalau saya berzikir kepada Allah terus bulan Ramadan ini saya isi dengan hal-hal yang baik, Masya Allah, alhamdulillah. Tetapi tujuannya adalah apa? Ria'an nas, supaya dianggap sebagai orang yang bertakwa, orang yang hebat, orang yang beramal soleh. Oh ini orang yang benar-benar memanfaatkan momen Ramadannya. Orang yang nggak bisa menjaga keikhlasan, ini orang yang paling merugi setelah berlalunya bulan Ramadan. Dia capek beramal di bulan Ramadan, tetapi ketika bulan Ramadan berlalu, dalam 1 hari hilang semua pahalanya. Padahal kita tahu di dalam Islam yang namanya amalan ibadah itu tidak akan pernah bermanfaat kecuali dijaga di atas keikhlasan, kecuali dijaga di atas tauhid. Karena ini merupakan syarat utama dari satu ibadah. Mau itu adalah ibadah yang paling kecil atau ibadah yang paling besar, kalau tidak dijaga dengan keikhlasan, tidak dijaga dengan tauhid,
maka itu akan menjadi suatu hal yang sia-sia karena Allah nggak akan menerima. Disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, Nabi SAW beliau mengatakan, innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisan wa batughiya bihi wajh. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima amalan hambanya kecuali amalan itu dibangun di atas keikhlasan dan hanya mengharapkan wajah Allah. Maka beruntunglah orang-orang yang ketika di bulan Ramadan dia hidupkan malam-malamnya, dia hidupkan siang-siangnya, dia hiasi sore dan subuhnya dengan beribadah kepada Allah. Kemudian ketika bulan Ramadan itu berlalu, dia senantiasa menjaga lisannya untuk menceritakan kepada manusia tentang amalan ibadah yang telah dia ukir di bulan yang mulia tersebut. Beruntunglah orang yang seperti ini. Maka dari itu hal yang paling ditakutkan oleh Nabi SAW terjadi dan tertimpa oleh para sahabat itu adalah apa? Syirik kecil. Itu apa? Seseorang beribadah kepada Allah, tetapi apa? Tujuannya untuk mendapatkan pujian manusia. Sebutkan di dalam hadis dari sahabat Mahmud bin Labid yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi SAW mengatakan, ya, inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar. Perkara yang paling aku takutkan terjadi dan sangat aku takutkan terjadi pada kalian itu adalah apa? Syirik kecil. Faqila, ditanya Nabi, ya Rasulullah, ma huwa syirkul asghar? Ditanya, wahai Nabi, apa itu syirik kecil? Apa kata Nabi? Ar-riya. Yani seseorang beribadah kepada Allah tapi inginnya dilihat. Kalau ada manusia baru apa? Dia tampakkan, dia indahkan ibadahnya. Kalau nggak ada manusia, dia apa? Dia nggak mau beribadah. Maka dari itu ini merupakan hal yang sangat penting bagi kita, menjaga keikhlasan dari setiap amalan ibadah yang telah kita kerjakan. Jangan sampai amalan ibadah itu menjadi sia-sia sehingga kita mengharapkan pahala nanti di hari hisab, ternyata pahalanya itu sudah hilang karena sebab apa? Kita banggakan kepada saudara kita. Ya, sudah waktu insyaallah. Sudah isya? Belum ya? Ini yang keberapa? Ini yang ketiga. Adapun yang keempat, orang-orang yang merugi setelah berlalunya bulan Ramadan, selain orang yang dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah, orang yang nggak bisa memanfaatkan waktunya di bulan yang mulia tersebut, dan orang-orang yang nggak bisa menjaga keikhlasannya ketika beribadah kepada Allah, begitu juga nggak bisa menjaga keikhlasan ibadahnya setelah berlalunya bulan Ramadan. Yang keempat, orang-orang yang merugi setelah berlalunya bulan Ramadan adalah orang-orang yang senantiasa dia beribadah di bulan Ramadan dengan ibadah yang begitu agung, dengan ibadah yang kuantitasnya begitu banyak, dengan ibadah-ibadah yang hebat, tetapi setelah berlalunya bulan Ramadan dia tinggalkan ibadah itu. Dan ini yang banyak terjadi di tengah-tengah kita. Siapa di antara kita yang sampai malam ini menjaga sholat qiyamul lailnya sebagaimana dia menjaganya di bulan Ramadan? Siapa di antara kita yang sampai pada detik ini, hari ini masih bersodakoh sebagaimana sodakohnya ketika berada di bulan Ramadan? Siapa di antara kita yang di waktu subuh hari ini masih menghiasi waktu subuhnya dengan membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah sebagaimana dia menghiasi subuh-subuhnya di bulan Ramadan dengan qiraatul Quran, begitu juga berzikir kepada Allah? Siapa? Jika ada di antara kita orang yang masih istiqamah di dalam amalan yang telah dia bangun di bulan yang mulia itu, maka mereka inilah orang-orang yang beruntung. Kenapa dikatakan sebagai orang yang beruntung? Karena suatu amalan ibadah, balasan terbaik yang Allah berikan dari amalan ibadah hambanya itu bukan ketika seseorang dimudahkan urusan dunianya, bukan ketika seseorang ditambahkan rezekinya. Karena ini kebanyakan mindset kita. Kalau kita lihat saudara kita sukses, kita lihat saudara kita rezekinya lebih banyak dari kita, yang kita lihat, oh dia banyak beribadah kepada Allah sehingga Allah membalasnya dengan apa? Ya dengan memberikan rezeki yang banyak, perniagaan yang baik. Itu kita. Pikiran kita.
Padahal tidaklah balasan dari satu amalan ibadah yang dikerjakan oleh Bani Adam yang terbaik dari Allah. Itu adalah apa? Keistiqomahan. Ketika dia melakukan satu amalan ibadah, Allah jaga dia untuk tetap bisa istiqomah. Allah jaga dia untuk terus-menerus melakukan amalan ibadah itu. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rahman ayat yang ke-60, hal jazaul ihsan illal ihsan. Bukankah balasan kebaikan itu adalah kebaikan yang berikutnya, yang serupa? Kata para ulama al-mufassirin, makna dari firman Allah Subhanahu wa taala ini apa? Min thawabil hasanah al-hasanatu ba'dah. Balasan dari satu kebaikan itu adalah kebaikan yang berikutnya. Maka kita bisa melihat apakah amalan-amalan kita di bulan Ramadan dibalas dengan pahala yang terbaik atau hanya dicukupkan dengan pahala yang seadanya. Karena pahala yang terbaik di sisi Allah dari setiap ibadah yang dilakukan oleh setiap hambanya, Allah jaga hamba tersebut untuk bisa istiqomah. Tetapi kebanyakan kita ibadahnya itu mulai dari terbitnya hilalnya bulan Ramadan sampai munculnya hilalnya bulan Syawal. Seolah-olah kalau misalkan sudah besoknya Lebaran, besoknya Idul Fitri, muncul hilal Syawal, tampak disebarkan, itu seperti kemenangan. Kemenangannya apa? Kemenangan saya alhamdulillah nggak perlu lagi melakukan ibadah sholat tarawih. Saya nggak perlu lagi untuk berpuasa. Saya nggak perlu lagi untuk ngamalkan ibadah-ibadah yang saya bangun di bulan ini. Wa'alhamdulillah. Ya. Padahal apa? Padahal ibadah perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk menjaganya itu bukan mulai dari ketika kita melihat hilalnya bulan Ramadan sampai melihat hilalnya bulan Syawal saja. Tetapi apa? Allah perintahkan kepada kita ketika kita beribadah kepada Allah sampai datang yang namanya kematian. Sebutkan dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-99, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kamu kepada Rabbmu sampai datang kepadamu keyakinan. Apa itu? Kata Imam Ibnu Katsir, al-yaqin maknanya al-maut, yaitu kematian. Maka beruntunglah orang-orang yang ketika di bulan Ramadan dia beramal dengan amalan-amalan ibadah yang baru, meskipun jumlahnya tidak banyak, meskipun bukan amalan yang besar, tetapi dia senantiasa bisa menjaga keistiqomahan di dalam amalan ibadah tersebut. Meskipun di bulan Ramadan dia hanya membaca Al-Quran satu halaman, tetapi di bulan ini, di detik ini, di hari ini dia tetap istiqomah untuk membaca Al-Quran satu halaman. Meskipun dia nggak bangun malam, sholat malam semalaman suntuk, hanya habis isya ikut sholat taraweh, ya. Tetapi apa? Tetapi dia tetap ketika berlalunya bulan Ramadan dia juga tetap melaksanakan amalan apa? Qiyamul lail. Ini perkara yang sangat penting. Karena amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan amalan yang dilakukan oleh hambanya dengan kuantitas yang banyak, dengan jumlah yang besar, yang berat, kemudian setelah itu ditinggalkan, enggak. Amalan yang paling dicintai oleh Allah dari amalan yang dilakukan oleh hambanya adalah amalan yang dilakukan hambanya itu sedikit, tapi apa? Istiqomah. Bagaimana hal ini disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, disebutkan oleh sahabat Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahabbad din ila Allah azza wa jalla adwamuha sahibu wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah amalan yang dilakukan oleh hambanya secara kontinu meskipun amalan itu sedikit. Maka ini perkara yang sangat penting bagi kita. Ketika berlalunya bulan Ramadan jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi. Karena sebab kita telah meninggalkan amalan-amalan agung, amalan-amalan besar, amalan-amalan hebat yang sudah kita latih selama 1 bulan di bulan Ramadan. Usahakan untuk tetap istiqomah. Karena inilah yang dinasihatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau katakan kepada sahabatnya Abdullah, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, ya Abdullah,
Wahai Abdullah, la takunu mithla fulan. Jangan kamu seperti si fulan. Kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Tadinya dia suka bangun sholat malam, sebagaimana keadaan kita di bulan Ramadan. Ya, jalan ke masjid, sholat tarawih, semangat. Ya, fataraka qiyamal lail. Kemudian setelah itu dia tinggalkan sholat malam. Maka dari itu penting bagi kita menjaga keistiqomahan di dalam setiap amalan-amalan ibadah yang telah kita bangun di bulan Ramadan. Jangan sampai di bulan Syawal ini hilang. Jangan sampai seseorang dia meninggalkan amalan-amalannya yang hebat di bulan Ramadan, kemudian dia berangan-angan bertemu dengan bulan Ramadan tahun depan, berangan-angan untuk senantiasa bisa kembali melakukan amalan-amalan ibadah itu, padahal amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang istiqomah. Kemudian yang kelima, yang terakhir, ya, belum waktunya azan kan? Sudah azan belum? Belum ya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, termasuk daripada orang-orang yang merugi setelah berlalunya bulan Ramadan, selain orang-orang yang dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah, orang-orang yang nggak bisa memanfaatkan detik-detiknya di bulan Ramadan, selain orang-orang yang nggak bisa menjaga keikhlasannya, orang yang nggak bisa menjaga keistiqomahan di dalam ibadahnya kepada Allah setelah berlalunya bulan Ramadan, orang-orang yang merugi setelah berlalunya bulan Ramadan, yang kelima itu adalah orang yang keadaannya kembali sama dengan keadaannya sebelum bertemu bulan Ramadan. Sebelum bulan Ramadan bermaksiat kepada Allah. Sebelum bulan Ramadan malas beribadah kepada Allah. Sebelum Ramadan berat melangkahkan kaki ke masjid, berat bangun sholat subuh. Allah berikan nikmat Ramadan. Di bulan Ramadan mampu dia bangun pagi, mampu dia melangkahkan kakinya ke masjid, mampu dia beribadah kepada Allah, mampu dia menjaga ketakwaannya kepada Allah. Tetapi ketika berlalunya bulan Ramadan, keadaannya kembali lagi seperti keadaan sebelum dia bertemu dengan bulan Ramadan. Dan ini merupakan keadaan yang banyak terjadi di tengah-tengah kita. Seolah-olah kita ini seperti orang munafik yang bertakwa kepada Allah, yang taat kepada Allah, yang rajin ibadahnya itu cuma di bulan Ramadan. Setelah berlalunya bulan Ramadan, kembali kita ke settingan awal kita. Wa iyadzubillah. Ini orang yang merugi. Maka dari itu para nabi, para rasul, ketika mereka telah mendapatkan hidayah dari Allah, ketika mereka senantiasa beribadah kepada Allah, bertakwa kepada Allah, doa yang senantiasa mereka panjatkan kepada Allah, minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala jangan sampai mengembalikan mereka dengan keadaan sebelum mendapatkan hidayah. Dan ini doa yang sering kita lupakan adalah ibadah. Kita fokusnya dalam ibadah terus, tetapi lupa yang terpenting itu adalah apa? Adalah jangan sampai kita kembali kepada keadaan kita yang dulu. Maka dari itu disebutkan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-8, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan bagaimana doanya para rasul dan nabi. Mereka berdoa kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab kami, janganlah Engkau kembalikan kami kepada keadaan kami seperti dulu sebelum mendapatkan hidayah. Dan kita lanjutkan. Maka dari itu orang-orang yang beruntung setelah berlalu di bulan Ramadan adalah orang-orang yang selain istiqamah di dalam amalan ibadah, dia juga senantiasa istiqamah di dalam iman dan juga ketakwaan. Dan ini merupakan perkara yang sangat penting. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-102, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sampai kalian meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan seorang muslim. Apa maknanya? Yani kita senantiasa diperintahkan oleh Allah untuk selalu menjaga iman dan juga ketakwaan. Ketika Allah sudah menganugerahkan kepada kita iman, jalan yang lurus, hidayah, Allah berikan hati kita untuk menjadi lebih baik
keimanannya, ketakwaannya. Maka jangan sampai kita kembali kepada keadaan kita sebelum mendapatkan hidayah. Kalau kita terjatuh ke dalam satu kejelekan di luar bulan suci Ramadan, sehingga menyebabkan iman kita turun, maka hendaknya kita ikuti dengan yang namanya kebaikan. Bukan malah justru ketika berlalunya bulan Ramadan menjeburkan dirinya ke dalam kemaksiatan. Tapi ketika berlalunya bulan Ramadan, kemudian kita terjatuh ke dalam satu kesalahan. Karena setiap kali ada pasti terjatuh ke dalam satu kesalahan. Tutup dengan yang namanya kebaikan. Agar apa? Istiqomah di dalam iman dan juga takwa. Dan hal ini sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Dzar Jundub bin Junadah, dan juga sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Nabi SAW katakan kepada para sahabatnya, "Ittaqullaha haitsu kuntum wa atbi'u sayyi'atan hasanatan tamhuha." Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada, dan ikutilah kejelekan itu dengan kebaikan. Kenapa? Karena yang namanya kebaikan itu akan menghapus kejelekan. Sebagaimana hal ini juga disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat yang ke-114, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal hasanat yudhibna sayyi'at." Sesungguhnya kebaikan itu akan menghilangkan kejelekan. Maka dari itu merupakan perkara yang sangat penting bagi kita. Jangan sampai setelah berlalunya bulan Ramadan kita kembali bermaksiat kepada Allah. Jangan sampai ketika berlalunya bulan Ramadan kita juga kembali malas beribadah kepada Allah. Jaga terus amalan kita. Kenapa? Karena kita belum tentu bertemu dengan Ramadan tahun depan. Jangan sampai seseorang yang menunda-nunda taubatnya. Jangan sampai seseorang yang menunda-nunda amalannya. Dia berharap bahwasanya nanti di bulan Ramadan tahun depan dia akan mulai kembali mendidik dirinya menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Dia berharap berangan-angan nanti bulan Ramadan tahun depan dia mulai lagi untuk kembali semangat ibadah. Saat ini cukup dulu sampai di sini. Kenapa? Karena yang namanya ajal kita nggak tahu. Apakah kita masih bisa bertemu dengan bulan Ramadan tahun depan atau ajal itu sudah dekat dengan kita nggak tahu. Maka dari itu Nabi SAW senantiasa menasihatkan kepada para sahabatnya tentang hal ini. Sebutkan di dalam hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi SAW kepada para sahabatnya, "Inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', fa yasbiqu 'ala al-kitab fa ya'malu bi 'amali ahli an-nar fa yadkhuluha." Kata Nabi, ada salah seorang di antara kalian yang dia beramal dengan amalan penghuni surga sampai jarak dia dengan surga itu cuma satu hari. Sebagaimana keadaan kita di bulan Ramadan. Kita hiasi malam-malam kita dengan sholat malam, bacaan Quran, siangnya, paginya, sorenya dengan amalan-amalan yang agung sampai jarak kita dengan surga dekat sekali. Tapi ketika berlalu bulan Ramadan, kita melakukan satu amalan penghuni neraka wajib. Kita lepas jubah ketakwaan kita. Kita biarkan iman itu turun sampai jauh setelah berlalunya bulan Ramadan. Kita biarkan itu. Kita beramal dengan amalan kejelekan, amalan penghuni neraka meskipun hanya satu kali. Lalu pada saat itu datang yang namanya kematian, maka dia akan masuk ke dalam neraka jahanam. Maka dari itu perkara yang sangat penting. Bulan Ramadan yang telah berlalu dalam kehidupan kita, nikmat yang Allah berikan kepada kita di bulan tersebut, jaga. Jangan sampai hilang. Karena kita tak tahu apakah kita akan bertemu dengan bulan Ramadan tahun depan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini. Semoga kita termasuk daripada orang-orang yang mendapatkan keberkahan bulan Ramadan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan di dalam segala hal dan juga amalan yang kita kerjakan di bulan Ramadan sampai ajal menjemput kita. Dan semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba-hambanya termasuk dalam surganya tanpa dihisab, begitu juga tanpa diadab. Amin amin ya rabbal alamin. Nastaghfirullah subhanahu wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.